Pak Jebene, saya turut prihatin dengan persoalan teologis yang sedang hangat dibahas di BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Nah, ini sebagai wadah yang bertanggung jawab untuk menjaga marwah teologis, boleh dikatakan arah dasar teologi yang dianut oleh gereja-gereja Protestan, boleh saya katakan. Istilah Protestan bukan Katolik, begitulah. Nah, mengapa prihatin? Karena yang dibahas belakangan ini panas hangat itu adalah soal mempermasalahkan Trinitas. Saya pikir ini satu krisis yang serius, gitu ya. Jeroannya yang seharusnya stabil, aman, sehat, ini sedang bermasalah, gitu ya. Di antara mereka sendiri setuju atau tidak setuju menggunakan Tritunggal, konsep Trinitas itu kita akui atau tidak, bagaimana mendamaikannya dengan kitab suci, mereka kebingungan. Inilah yang saya sendiri sudah bayangkan ini sejak semula akan terjadi nih. Orang-orang yang hanya mengandalkan kitab suci sebagai bahan utama dan bahan mentah untuk mempertanggungjawabkan Trinitas akan menemui kebingungan, gitu ya. Salah satu kebingungannya paling tampak adalah satu presentasi yang disebut sebagai note speakernya, ya, pembicara utama dalam pertemuan BMPTKK itu, bernama Yonatan Purnomo, membahas tentang Trinitas Tertullianus, tetapi mencopot ide yang tidak benar-benar relevan dari Konsili Chalcedon 451. Konsili Chalcedon 451 itu lebih banyak condong membahas kristologi, gitu ya. Bagaimana natura ilahi dan natura manusiawi Kristus di waktu yang sama ada, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa pergeseran, dan tanpa pembauran yang membawa kebingungan. Itu idenya. Tetapi teks dari Konsili Chalcedon 451 dipakai untuk mempertanyakan Trinitas yang benar-benar tidak nyambung. Nah, dan disebut juga ada tokoh lain yang bernama Tewuh. Bapak ini berkata bahwa kekristenan Indonesia 90% adalah Trinitas Tertullian. Satu lompatan itu. Lompatan yang benar mengabaikan sejarah teologi. Benar tidak memerhatikan patristika. Benar tidak memerhatikan proses terbentuknya konsep Trinitas. Bagaimana mungkin Protestantisme langsung mengadopsi teolog saya sebut Tertullian abad kedua, sekitar itu, untuk dipakai ke abad 16. Sementara Protestantisme adalah sempalan dari kekatolikan, gitu ya. Sementara ajaran gereja Katolik tentang Trinitas sudah melalui proses panjang. Bahkan sampai abad ke-7, abad ke-8, sampai persoalan monotelisme dan monoenergisme. Panjang prosesnya. Sampai sekarang gereja mengakui pernyataan iman Konsili Nicea Konstantinopel yang sebenarnya sudah terang di situ. Dan ini tidak dipermasalahkan oleh gerakan reformasi sebenarnya. Tetapi lihatlah, reformasi ini menjadi awal dari keruntuhan banyak hal. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan Protestantisme di Indonesia itu kehilangan dasarnya. Dia ingin kembali ke awal tapi tidak tahu awal yang mana. Dia mau berteologi tentang Trinitas tetapi tidak tahu kembali ke Trinitas konsep yang mana. Bisa salah pernyataan ini, tetapi bisa disajikan mana bagian salahnya supaya kita uji benar-benar secara lebih precisely, gitu ya, lebih tepat apa persoalannya. Ini sebuah keprihatinan menurut saya, karena sangat fundamental, ya. Konsep kita tentang Tuhan itu tidak sama. Jadi kalau dikatakan sama-sama hamba Tuhan, janganlah Tuhan yang mana? Tuhan yang Tritunggal atau yang konsep lain yang sedang ditawarkan ini?
Nah, jadi kalau benar menyebut sama-sama Kristen, harus jelas dulu konsepmu tentang Allah, konsep kita tentang Allah, supaya hal yang paling fundamental begini jangan menjadi kabur. Oke, saya pikir di kesempatan lain perlu kita bahas ini. Saya hanya merasa perlu memantik ide tentang ini. Hal yang paling fundamental ini yang menurut saya awam dalam hal ini bukan soal tertahbis atau tidak, tetapi yang memberi perhatian atau tidak. Yang tidak memberi perhatian tidak akan tahu menahu tentang ini. Yang mereka tahu adalah, oh, Kristen itu membawa damai, membawa sukacita. Tetapi jeroannya dia tidak paham, dan ini yang membuat kerapuhan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai ajaran. Lain kali kita jumpa. Ciao.